pola dan rencana kawasan strategis bersama stakeholder di daerah dan turut membahas atau turut hadir pada saat rapat koordinasi lintas sektor di pusat bersama kementerian lembaga, baik hadir langsung ataupun lewat Zoom ya. Dan yang terakhir adalah penetapan perda. Selanjutnya adalah contoh daripada peta rencana struktur dan pola serta penetapan kawasan strategis, di mana peta ini harus ikut terlibat di dalamnya penandatangannya dengan kepala kantor wilayah ya, dengan terkait dengan peta struktur dan pola. Di sini ditandatangani, kalau sampai ke RDTR ini ada Kanta juga ikut terlibat ya. Ini rencana struktur ruang, pola ruang, penetapan kawasan strategis untuk RT RW, dan untuk RDTR ini ada peta rencana struktur, pola, dan tabel ITBS. Jadi di sini di RT RW ini sampai dengan Kanwil, tetapi kalau untuk RDTR ini cukup untuk Kanta saja. Lanjut. Integrasi daripada fungsi tata ruang ke dalam fungsi kantor pertanahan ini di Kanwil BPN pasal 13. Di Kanwil ini ada bidang penataan dan pemberdayaan, di mana mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan landform, pengelolaan dan analisa penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, retribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penggunaan penataan tanah sesuai dengan rencana tata ruang. Jadi ini ada fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah. Serta ada penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan serta wilayah-wilayah tertentu. Serta untuk Kanta ini di peraturan kita ya, kalau kita lihat kalau kita lihat di struktur organisasi kita, kalau kita melihat merujuk dari peraturan Menteri ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 ini, kalau Kanta ini ada di pasal 29, itu di Kanta ini ada seksi penataan dan pemberdayaan ya, di mana tugasnya melaksanakan hampir mirip dengan yang ada di provinsi. Jadi mempunyai tugas melaksanakan dan reform pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, direstribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penata gunaan tanah, penataan tanah sesuai dengan rencana ruang, fasilitasi penyusunan tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, wilayah perbatasan, dan wilayah tertentu. Mungkin Bapak Ibu pada kesempatan ini di akhir daripada paparan saya ini, mungkin kita bisa lihat terkait dengan urgensi integrasi ya informasi dalam tata ruang, di mana pernah ada surat dari Pak Dirjen kami yang lama, yaitu mantan Dirjen kami, yaitu Pak Gabriel, pada bulan Oktober, di mana pemerintah kabupaten kota dapat mendukung data dan informasi pertanahan dalam rangka percepatan ini, dimohonkan kepada para kepala kantor wilayah dan kantor pertanahan terkait dengan dukungan data yang dapat diberikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota ya. Kalau kita lihat di sini kita lihat yang ditandai dengan warna kuning dalam rangka percepatan penyusunan rencana tata ruang dan untuk menghasilkan dokumen rencana tata ruang yang berkualitas dan implementatif, diperlukan data dan informasi secara termutakhir dan akuntabel, termasuk data dan informasi terkait dengan pertanahan. Diminta kepada seluruh kepala
kantor wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota untuk memberikan data dan informasi pertanahan, baik itu dalam format digital maupun non-digital ya, serta memfasilitasi pelaksanaan penyusunan tata ruang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri nomor 17 tahun 2020 tentang organisasi kita. Jadi di situ Bapak Ibu dimohonkan supaya Kambil dan Kantar, bahkan kalau sampai RDTR itu kan mesti ada luas kapling minimum yang harus ditandatangan antara pemerintah daerah dan Bapak Ibu dari kantor pertanahan. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan rakor kita pada hari ini. Nanti nanti ada link ya. Nanti kita selanjutnya kita akan masuk. Nanti selanjutnya kita akan masuk ke pembagian tautan sumsubdit. Jadi setelah ini untuk lebih lebih fokus lagi, kita sama-sama masuk ke masing-masing subdit karena di sini kita akan lebih rinci melihat terkait dengan status dan kegiatan kita yang BIMTEK dan FASUB. Kalau untuk Bante kan itu sudah dilelangkan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa itu cuma di Sulawesi saja. Kita akan mencari mana-mana kegiatan yang akan menjadi kegiatan BIMTEK kami dan FASUB kami, karena ini mengikuti SOTK yang baru yang sudah kami sampaikan. Jadi masing-masing ini ada ID meetingnya ya. Itu silakan nanti langsung kita ke room ya. Jadi masing-masing ya, misalnya 1A dengan wilayah Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Jambi, Kalimantan Utara, dan Gorontalo, itu silakan, ini ada meeting ID-nya 38767333473, passcode-nya ATR BPN, itu silakan langsung masuk ke room yang di situ, dan selanjutnya sampai dengan E. Jadi masing-masing kita langsung menuju ke subdit masing-masing. Mungkin Bu Direktur, Bu Ses, udah bergabung dari tadi? Iya. Dari tadi? Selamat siang, Bu Ses. Masih belum? Udah bergabung atau baru? Baru masuk. Selamat siang, Bu Ses. Berapa kan? Selamat siang, Bu Ses. Pasien. Belum. Ini yang ini ya, jadi ini awal-awal PP 21 ditetapkan dan disosialisasikan. Selamat siang, Bu Ses. Sudah nawarin lemon. Baik, Bu Ses, silakan menyampaikan arahan, Bu, sebelum kami lanjut perdes. Silakan, Bu. Aduh, pas tadi lagi kayak masuk nyamuk gitu.
Suara Jelas, saya Kak. kedengaran nggak? Jelas ya? Kedengaran, Bu. Kedengaran, jelas. Jelas, Oke, baik, baik, terima kasih. Kedengaran Bu, Terima kedengaran kasih. Bu. Yang Ya, bisa disampaikan Bu sebelum kami lanjut ke breakout room untuk masing-masing subjek. Silakan Bu. baik, makasih Bu Deti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Swastiastu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom ini. Ini ada berapa kabupaten kota ya sama provinsi? Cukup banyak nih kayaknya ya. Saya lihat di undangannya. Mudah-mudahan ini memang sudah hadir perwakilannya dari Kadis PUPR, dari Dinas PUPR dan juga dari provinsi maupun kabupaten kota dan ya ini juga diundang ya. Eh, Hadir pada siang hari ini. Mungkin tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh Bu Deti, tapi saya hanya ingin menambahkan saja kenapa kita perlu melakukan ya, kenapa kita Oh, beneran 300 ternyata. rapat koordinasi 253, 250. Undangannya lo bocor 600. ya. Aku pikir 1000. Mungkin ada yang bocor ya, nggak apa-apa. Webinar apa nih? Oh, Jadi eh, kenapa kami mengundang Bapak Ibu sekalian dari Ibu maaf suaranya agak putus-putus Bu. Budet, Budet, Ya Bu. Ya Bu, sudah, siap. sudah terdengar? Udah terdengar. Kalau tadi Baik. masih putus-putus. Ya, mudah-mudahan nggak putus-putus lagi nih jaringannya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin pertama mungkin kita memang ingin menyampaikan bahwa telah terjadi perubahan SOTK di Kementerian Agraria ATR ini, khususnya di Direktorat Jenderal Tata Ruang. Jadi untuk Binda 1 atau Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 1, ini kita sekarang menangani di wilayah Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Kalau dulu Binda 1 itu kan Sumatera, Jawa, Bali ya. Jadi sekarang kita melihatnya tuh dari secara wilayah utara selatan. Jadi ini Binda 1 ini nanti akan menangani wilayah utara dari Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, ini memang persubditnya nanti teman-teman yang akan berkoordinasi dengan teman-teman Pemkab provinsi dan kabupaten kota. Ini kalau dulu kan kita per tema ya, jadi RT RW provinsi, RT RW kabupaten kota, RDTR tersebar di 3 subdit ya. Tapi sekarang kita pembagian tugasnya ini per wilayah. Jadi wilayah 1A misalkan itu menangani Provinsi Gorontalo, Jambi, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan itu secara keseluruhan mulai dari RT RW provinsi, RT RW kabupaten kotanya sampai ke RDTR nanti yang akan dilakukan kegiatannya. Jadi kita tuntas tuh dari RT RW sampai ke RDTR-nya dan teman-teman Pemkab juga nanti yang berhubungan tidak bingung nih di subdit mana. Mungkin satu subditnya wilayah Kabupaten RDTR ekonomi, kemudian RDTR sosial budaya. Jadi macam-macam kan. Nah, karena ini satu nanti yang bertanggung jawab atau yang bertugas untuk mengawal teman-teman pemerintah kabupaten kota dan provinsi itu subditnya sudah ditentukan. Jadi mungkin ini secara koordinasi akan lebih gampang dan juga secara substansi juga harusnya jadi menerus ya. Jadi
kita juga paham kebijakan-kebijakan apa nanti eh, yang akan diatur di dalam RT/RW sampai ke RDTR-nya kita sudah tahu. Jadi tidak mencari-cari lagi. Dan ini juga nanti akan berkaitan dengan teman-teman di Direktorat Sinkronisasi yang menangani KKPR. Nah, KKPR ini juga nanti akan mengikuti pembagian daripada tugas dan tanggung jawab per subditnya. Jadi kita punya linknya nanti ke teman-teman di di SPR terkait dengan KKPR-nya. Jadi nanti kalau akan ada persetujuan KKPR yang terbit, ini akan lebih mudah untuk mendapatkan data dan informasi. Nah, ini di kami sudah kita tentukan yang bertanggung jawab di wilayah 1A itu adalah Pak Ramadan, mungkin di sini sudah ada. Kemudian 1B ini Bu Deti, 1C ini Bu Amel, mungkin Bu Amel sedang ada agenda lain, ada assessment. Kemudian 1D ini Bu Bintang dan 1E itu Pak Ziki. Nah, mudah-mudahan nanti pada saat Zoom, breakout Zoom, eh, bisa saling berkenalan. Nah, secara TUSI kita tetap sama. Secara TUSI sama ya, seperti sebelumnya bahwa kita akan membantu teman-teman mengawal untuk penyelesaian rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota, dan RDTR. Dan tentunya RDTR ini nanti RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS. Nah, terkait dengan rencana tata ruang, kita mungkin masih punya PR ya untuk RT RWP. Di wilayah 1 ini RT RWP-nya yang sudah terbit berapa ya Bu Deti ya secara keseluruhan ya? Eh, Berapa empat, Bang? 7, 11, 14. 10 ya, baru 10 RT RWP yang sudah perda revisi. Nah, masih ada sisa 4 lagi, masih ada 7 lagi yang belum selesai, tapi kalau kita lihat datanya ini sudah integrasi dengan sistem OSS. Sudah integrasi dengan RZWP 3K. Memang saya paham di wilayah Binda 1 ini ada yang memang belum selesai itu karena batas wilayah ya. Seperti misalkan Sumut dengan Aceh, kemudian yang masih ribut tuh kemarin, kemudian eh, eh, Sultra dengan Sulsel terkait dengan Kakawia, mungkin Babel dengan Kepri ya kalau nggak salah. Nah, ini memang harus kita segera selesaikan. Jadi karena untuk revisi RT/RWP yang dalam PP 21 2001 dan PP 43 2021 ini kan harusnya selesai di tahun 2022, kita sudah di tahun 2025. Ini ternyata masih ada beberapa, terus kita 7 provinsi, masih ada berapa ya? Masih ada 9 ya. 9 provinsi yang belum selesai revisinya. Nah, demikian juga untuk RT/RW kabupaten kota, ini ada beberapa yang proses revisinya belum selesai. Tapi ini kalau RT/RW kabupaten kota kan bervariasi ya. Ada yang sudah ingin revisi yang kedua kali, ada yang baru akan revisi yang sejak perda yang berlaku ini sudah terlalu lama di tahun 2011, 2013. Ada juga yang memang baru selesai perda revisinya, tapi pada prinsipnya kita akan mendorong teman-teman yang memang perdanya sudah lama, terutama yang perdanya sudah lama-lama tahun 2013, 2014, ini kita minta untuk segera diselesaikan di tahun ini atau paling tidak tahun depan. Nah, demikian juga yang RDTR. RDTR mungkin kita masih cukup banyak targetnya. Jadi dari 311 eh, RDTR yang dari berapa nih? 291 kabupaten kota RDTR-nya ini yang target yang kita harapkan itu cukup banyak ya, mungkin sekitar 1.500-an ini. Yang baru tetapkan itu baru 311 dan yang diintegrasikan dengan OSS 115 untuk di wilayah 1.
Ini masih cukup banyak PR kita untuk penyelesaian RDTR dan juga kita juga masih punya PR untuk integrasi dengan sistem OSS-nya. Nah, ini kenapa kita mengundang Bapak Ibu sekalian untuk nanti kita sama-sama membuat klasifikasi dan membuat target-target terhadap rencana-rencana tata ruang yang akan kita selesaikan di tahun ini, baik untuk selesai Perda RT RW-nya maupun Perkada RDTR-nya sampai integrasi dengan sistem OSS-nya, terutama oleh teman-teman RDTR yang sudah diselesaikan pergadanya yang ini belum diintegrasikan dengan sistem OSS. Kami di Ditjen Tata Ruang sedang menyiapkan SEB, Surat Edaran Bersama, untuk tata cara atau mekanisme pengintegrasian dengan sistem OSS. Jadi nanti ini juga bisa digunakan oleh teman-teman daerah bahwa untuk integrasi nanti itu tidak hanya dilakukan setelah perkada selesai, tidak harus menunggu perkada selesai. Ini sudah bisa dilakukan pada proses penetapan. Sehingga nanti setelah jadi perkada, ini akan lebih mudah untuk diintegrasikan dengan sistem OSS. Proses SCB-nya sedang dalam proses tanda tangan Pak Menteri. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Menteri ATR segera menandatangani SCB tersebut dan nanti bisa kita sosialisasikan ke teman-teman daerah. Nah, untuk tahun 2025 ini memang kami membutuhkan informasi dari Bapak Ibu dari pemerintah daerah karena kita akan melakukan kegiatan bimbingan teknis seperti yang sudah kita lakukan juga tahun-tahun sebelumnya, bimbingan teknis terhadap penyelesaian RTR di pemerintah di daerah yang memang nanti kita siapkan atau kita targetkan untuk bisa selesai di tahun 2025 yang nanti akan muncul di tahun 2026-nya ini akan ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah atau peraturan daerah. Dan syukur-syukur bimbingan teknis ini akan kita selesaikan tahun 2025 sekaligus kita bisa menyelesaikan persetujuan substansinya. Ini akan sangat baik sekali prosesnya dan tentu ini kita membutuhkan kerjasama yang baik, koordinasi yang baik antara kami di sini dengan teman-teman di daerah. Apa yang memang harus dilakukan, apa yang memang harus kita perbaiki, muatan-muatan dari RTR-nya sehingga target kita bisa tercapai. Saya belum ngecek secara benar nih, mungkin nanti Bu Teti dan teman-teman dari Subdit masing-masing, Pak Ramadan, Pak Ziki, Bu Bintang, pasti sudah punya angka angka untuk target masing-masing rencana tata ruang, baik RT/RWP, RT/RWK maupun RDTR. Nah, nanti perlu dibuat tabel dan disepakati bersama status saat ini apa, kita mau selesaikan di akhir 2025 ini apa. Apakah akan selesai mateknya, hanya mateknya saja, atau memang bisa kita selesaikan persetujuan substansinya, atau memang kita bisa selesaikan sampai ke peraturan kepala daerah atau peraturan daerahnya. Nah, ini mohon nanti di akhir acara ini bisa dibuatkan tabel target penyelesaian rencana tata ruang di Binda 1, baik itu nanti BIMTEK-nya maupun fasilitasi persetujuan substansinya. Kalau untuk persetujuan substansi sebenarnya kami punya target untuk selesai 2025 ini sekitar berapa ya Bu Deti ya? 36 ya? 36 RDTR ya. Nah, ini eh, akan mungkin akan lebih baik lagi kalau teman-teman daerah bisa mensupport dan mendukung penyelesaian persoalan substansi tersebut di luar dari yang memang sudah kita targetkan. Nah, untuk Bantek ini ada kegiatan, ada 33 bantuan teknis yang akan kita berikan ke teman-teman daerah, yaitu Bantek untuk penyusunan RDTR. Nah, Bantek penyusunan RDTR ini memang dibiayai oleh World Bank atau Bank Dunia, tapi mungkin mohon maaf untuk teman-teman yang di Sumatera dan
Kalimantan. Tahun ini kita hanya fokus di Sulawesi karena kita untuk kegiatan Bantek ini memang kerjasama juga dengan teman-teman BIG, di mana dari BIG sudah menyelesaikan peta dasar skala besar atau skala 15000 yang sudah bisa digunakan di dalam apa namanya di dalam proses nanti penyusunan. Kegiatan ini sudah berproses lelang, jadi masih proses lelang dan diperkirakan nanti akan mulai awal Juli. Nanti kita akan mengadakan kick-off meeting untuk ketiga-tiga RDTR ini. Tiga-tiga RDTR kalau nggak salah itu ada di sekitar 24 kabupaten kota. Saya kurang hafal, nanti mungkin bisa disampaikan oleh eh, teman-teman subdit ya. Atau mungkin ada data yang 33 itu ya. RDTR. Nanti bisa disampaikan saja mana-mana saja yang mungkin dengan adanya Bantek, kami juga mohon dukungan dari teman-teman kabupaten kota untuk bisa memfasilitasi proses pelaksanaan kegiatannya. Kami berharap ada anggaran atau bisa difasilitasi kegiatan anggaran dengan anggaran dari APBD untuk pendamping, kegiatan pendamping proses pembahasan di daerah dan segala macam. Nah, ini yang atau dan juga tim supervisi daerah yang nanti akan kita kolaborasikan dengan tim supervisi dari kami di pusat. Ini nanti mungkin juga bisa dibahas mekanisme penyelesaiannya agar target untuk penyelesaian 33 RDTR ini bisa kita selesaikan di tahun 2025. Nah, itu yang untuk kegiatan dari yang yang akan kami lakukan di tahun 2020 ini baik Bantek, Bimtek maupun untuk ketersediaan substansi. Kemudian ini kan ada teman-teman dari kantor pertanahan ya. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kami sangat membutuhkan kolaborasi dan bantuan dukungan dari teman-teman pertanahan baik di Kanwil maupun di Kantah ya untuk bisa memfasilitasi, membantu teman-teman daerah di dalam proses penyelesaian rencana tata tersebut. Em, Pada prinsipnya sebenarnya dibutuhkan adalah kerjasamanya untuk dapat memberikan data terkait informasi pertanahan, baik itu terkait dengan P4P-nya maupun isu-isu informasi masalah atau konflik ataupun hal-hal lain yang ada di wilayah yang akan direncanakan tersebut. Dan tentu juga dari teman-teman Kanwil atau Kanta mohon bisa membantu proses nanti ketika apa namanya ada kegiatan yang membutuhkan survei lapangan, eh, koordinasi. Nah, ini mungkin teman-teman dari Kanta dan Kanwil bisa hilang lagi ya. Hmm. Ya, bisa membantu teman-teman daerah tersebut. Saya pikir ini nanti juga akan meningkatkan kualitas dari rencana tata ruang yang kita susun nanti. Terakhir mungkin ada informasi baru berkaitan dengan surat dari Kementan yang mungkin sudah disampaikan ke semua pemerintah kabupaten kota, bupati dan wali kota dan juga gubernur yang berkaitan tidak adanya larangan untuk alih fungsi lahan. Ini mungkin nanti akan ada surat atau bukan surat tapi ada informasi terbaru bahwa yang diutamakan itu adalah LP2B yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang. Jadi untuk teman-teman daerah nanti yang akan menyusun RDTR-nya, mohon nanti di RDTR-nya itu untuk kawasan tanaman pangan sudah saja dikunci menjadi LP2B. Dan ini nanti akan pengaturannya akan sangat ketat ke kegiatan-kegiatan yang ada di LP2B. Dan kalau untuk rencana tata wilayah kabupaten kota atau provinsi ini kan KP2B akan sangat baik sekali nanti juga bisa dimunculkan luas lahan LP2B-nya berapa.
di rencana tata ruang wilayahnya. Karena ini akan sangat membantu teman-teman daerah sendiri ataupun teman-teman di pusat pada saat akan menerbitkan KKPR, mana yang memang tidak boleh dialihfungsikan atau memang yang masih diperbolehkan untuk dialihfungsikan. Ini menjadi dukungan kita untuk program ketahanan pangan dari Astacita yang disampaikan oleh Pak Presiden. Dan hal-hal lain mungkin nanti di dalam diskusi secara lebih rinci oleh teman-teman Subdit, ini nanti bisa disampaikan termasuk juga apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh teman-teman dari pemerintah kabupaten kota. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya di dalam agenda ini. Mudah-mudahan diskusinya nanti bisa berjalan lancar dan saya minta di akhir acara masing-masing subdit sudah bisa membuat data atau daftar rencana tata ruang yang akan diselesaikan di tahun 2005 dengan target-targetnya untuk setiap rencana tata ruang sehingga kita tidak punya PR lagi nih karena kita masih banyak backlog dari tahun 2024 yang harus diselesaikan di 2025 sehingga kita perlu membuat suatu strategi bagaimana 2025 ini benar-benar selesai tuntas. Saya pikir demikian Bu Deti, Pak Ramadan, Pak Ziki, Bu Bintang, Bapak Ibu semua dari pemerintah provinsi, kabupaten kota dan dengan mengucapkan bismillah kami buka kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan di Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Wilayah Daerah 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Oreni. Bapak Ibu, mungkin kita langsung aja ke backup room subdit masing-masing ya. Jadi biar di situ kita akan bisa lebih rinci lagi sesuai dengan arahan direktur, di mana bisa kita mencapai target masing-masing. Mungkin silakan ya. Sambil kita harus melihat juga terkait dengan target fintech dan fasub kita ya Bapak Ibu. Silakan masuk backup room masing-masing. Suruh sebentar, absennya.